Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Ada kabar gembira nih buat Jebret Tim ya. Kita per 5 Maret DPI juga bakal live ya. DPI yang tiap hari Rabu itu live jam 8 malam. Jadi yang udah abis tarawih, yang pengen dengar diskusi-diskusi bola juga bisa langsung. Sambil kita lanjut lagi diskusi untuk di segmen ini adalah ngebahas timnya Rijal. Yoi. Yang katanya Rijal, wah gimana ya Bang kalau misalnya enaknya nih kalau udah pas lebaran, Sekalian gitu hari ya. raya, merayakan juga Liverpool memastikan juara. Kok lu udah mulai sombong gitu sih Jal? Nyata secara matematis belum bisa nyata. Iya, tapi gue sih lu aman sih ya, Jal ya. belum bisa. Ya, belum Kalau bisa lah, matematis ya. matematis. Tapi kalau secara nengok Rijal Belum ya, bisa, belum sambil bisa. Nengok Aldi nggak apa-apa, lu nggak boleh sombong-sombong gitu. Gue belum kepikiran sampai bulan itu sih Bang. Gue masih mikir sekarang Southampton doang. Southampton. Jadi, Iyalah. game by game. Malas gue malas pikir. Lu di press con Rijal nih kalem, nggak tantrum, rendah Bukan dia kalau nggak ada Dazuf gini. Kalau ada Dazuf baru. Satu persatu aja mikirin ya. Terdekat dulu aja. Ya, memang Tahu. Liverpool Enggak. Apa? Fokusnya kecuali gue mikirin City nih. Gue mikirin Everton Southampton nih. ini. Southampton. Tinggal pikir aja kebobolan apa enggak Liverpool gitu. kayaknya. Game by game. Ya udah. Kalau ngomongin Liverpool, kita juga akan lihat nih ada persembahan dari Abrar Rizky. Abrar nggak ada persembahan. Oh. Biasanya ada diselipin selipin. ini. Gue kira dia Bang, mau masuk gitu. ke sini Iya. pakai baju Liverpool ya. Ya udah, kita akan Nggak ngebahas ada ya. Jal kalau ngomongin Liverpool nyaman di puncak, berjarak 13 poin dari 13 peringkat poin. 2 ya. Betul. Meskipun masih ada satu pertandingan. Sebut aja lah. Arsenal Ya, belum Arsenal. selesai. Tenang. Orang lu. Iya, kalau kita ngelihat nyaman di puncak ini, kalau kemarin lawan Newcastle sebelum nanti ke Pak sih, gue pengen highlight satu pemain namanya Endo. Cara mainnya mungkin mirip-mirip Park Ji-sung ketika di Manchester United, rajin lari etosnya. kemanapun, etos Betul. kerjanya kenceng, fighting spiritnya ada. Kalau dari lo sendiri, apakah penampilan dia cukup impresif atau masih sosok aja? Menurut gua sangat impresif sih, apalagi keluar dari periode Februari yang mana itu periode yang sulit banget bagi Liverpool. Ya. Ya abis bensin, bisa dikatakan sempat abis bensin. Ketika lawan Everton udah unggul tapi di detik terakhir buyar begitu aja. Ya. Lawan Aston Villa juga capek banget. Lawan Wolves di babak kedua bahkan nggak nyiptain tembakan sama sekali. Tapi di pertandingan lawan Wolves menurut gue jadi titik balik yang mana Klopp gue masih kepikiran Klopp akhirnya nyadar kalau udah unggul ada baiknya 15 menit terakhir masukinnya Endo aja. Karena Oke. kelihatan banget itu kayak udah istilahnya apa, udah tutup toko lah ibarat. Yeah. Pertandingan itu udah selesai kalau udah Endo udah masuk, dan terbukti 3 pertandingan berturut-turut momen Endo masuk itu Liverpool jauh lebih aman, jauh lebih tenang untuk bertahan di game lawan dari City, kemarin lawan Newcastle. Dan menurut gue ini bakal krusial banget peran Endo kayak begini. Dan kalau gue percaya sistem reward, gue rasa setelah nama dia di awal musim sempat tercoret, kayaknya untuk musim depan layak dipertimbangkan buat lanjut lagi deh, karena berdasarkan performanya sebulan terakhir ini. Memang kalau Arne Slot itu bisa lihat potensial pemain Iya, ya. betul. Endo, Gravenberch juga seperti itu. Yes. Sebelumnya di zamannya Klopp nggak kepake. Tapi kalau dari Mas Firzi Idris ngelihat bagaimana Newcastle, lu kan kayaknya kalau misalnya Newcastle kalah tuh kayak kalau ngabret tuh, ya udah nggak apa-apa. Lanjutin Enggak, lagi. enggak. Cuman ada beberapa tim yang kalau Newcastle kalah tuh udah tahu dari lama, karena dari dulu selalu struggling. Pertama kalau kalah di Emirates, karena Yeah. terlalu sering kalah di Emirates dan udah biasa. Old Trafford, kalah di Old Trafford dari zaman Wayne Rooney nendang dari tengah volley. tapi kan sekarang enggak dong, udah beda dong, bisa Iya, menang dong Newcastle iya, kan. udah lumayan sekarang. Dan terutama di Anfield, karena susah banget dari dulu, apalagi mungkin ya gak ada angin gak ada hujan juga ya, tiba-tiba Isak nggak bisa turun, sementara Unlucky. unlucky gitu ya. Unlucky Newcastle. Tapi sebel juga ya pas. Kok bisa? Kalau gitu? Newcastle emang sering nggak perform sih kalau laga-laga besar musim ini, kayak kemarin ke City diajar 0-4, padahal setelah itu City-nya juga nggak menunjukkan bahwa dia dalam level yang segitunya Iya, gitu. iya, iya. Disappointing memang beberapa kali, karena memang Newcastle juga ada 3 window, mereka nggak belanja pemain untuk tim utama ya. Jadi memang secara tim ada sedikit stagnation karena 2-3 window terakhir mereka harus berhadapan dengan PSR. Jual Minte itu ngaruh, jual Elliot Anderson itu sangat berpengaruh. Backnya masih back harga 3 juta pound.
ya Aubameyang Parent club-nya, Newcastle parent club-nya. dijual gara-gara PSR. Jadi memang menghadapi Liverpool yang kemarin kelihatan Liverpool lebih pingin dapat bola, lihat tackle-tackle Endo juga ya sejak Endo masuk dari bench kan. Kalau Liverpool lagi unggul mereka nggak pernah kehilangan leadnya itu ya kalau si Endo ada. Jadi memang kemarin Bruno dan Tonali juga kelihatan lagi off permainan dan sering, Iya, tapi itu yang nggak ada Isak juga. Isak itu kan nyetak gol debut dia di Anfield. Dia itu finisher yang sangat bagus, tapi kemarin ya bad day dan benar-benar kelihatan nggak tahu sering kayak gitu lagi nggak konsisten aja musim ini apalagi lawan tim-tim gede. Jadi memang Liverpool layak banget dapat golnya dan apalagi gol kedua sebenarnya yang nyesek sih karena itu Tonali salah ngoper easy pass sebenarnya bagi pemain sekelas Tonali tapi salah ngoper dan dalam satu movement itu hanya 5-10 detik kemudian tiba-tiba McAllister udah gol aja dan golnya Szoboszlai itu tipikal banget gol Newcastle kebobolan bahwa ada itu pemain aneh tengah banget sih, itu nggak aneh kejaga di kotak penalti sama kayak yang terjadi ke gol Marmoush. Masalahnya itu nih ya, golnya si Szoboszlai itu kan bola glinding ya. Iya. Ada back, Ada 3 pemain, Ada ada tiga, back, itu ada lain. kiper Iya. dan ke arah dia semua. Iya itu udah dan itu nggak ada yang nepis. Dan Lewat, bolanya lewat. nggak begitu kencang banget lah itu bolanya. Susah kalau lewat itu pohon, udah susah banget. template cutback itu Yes. Newcastle nggak pernah Dan bisa menang. tahu nggak kenapa si Isak nggak dimainin? Kenapa? Karena kalau dia mainin, terus pasti kebaca. bikin gol, ya kan? Takut ditukar sama Darwin Nunes. Oh, begitu. Nunes ke Newcastle, Iya. Isak ke Liverpool. Iya, Ya, Liverpool iya. happy. Lo ikhlas Newcastle-nya. Tambahin duitnya aja, ha? Nggak, Ikhlas nggak. kalau Darwin Iya, Nunes ke Darwin Nunes. Newcastle mas. Plus Enggak lah. Enggak sih. Udah cukup Carroll aja yang di Carroll. kepang. Carroll udah yang Carroll paling kebalikannya nih. busuk ya. Reverse Andy Iya, Carroll ini. Ya tapi kalau lo ngelihat di Gua ngelihatnya ini Gimana, Newcastle off day. Off day. Off day. Sesimpel itu. Bahwa pengen deh jadi fans Newcastle United gitu ya. Iya. Kalau lagi Kenapa? off day Ada off begini. day. Loh kita pernah karena degradasi karena 2 emang bagus, kali. karena emang bagus. Santai aja, Newcastle iya. kalau bertahan biasanya bagus. Iya, tapi kalau misalnya tuh nggak ada yang rame gitu di sosial media. MU apa aja rame gitu ya Lah, sedikit soalnya Newcastle juga kalau menang nggak rame. Rame. Biasa aja gitu. Nah ini Arsenal kalau kalah rame nggak? Loh, kok jadi Arsenal kan nggak salah bahas apa-apa. Kan saya nanya. Arsenal diem. Iya, iya. Ya kan? Loh tapi ramainya hari ini Liverpool sama Arsenal. Ada apa ya? Laki dan Nggak gak tahu. laki. Apa, bahasa. Laki nggak laki. nggak Karena kan laki. harusnya Arsenal bisa Cedera. menang kemarin Iya. kan. Oh lagi rame di sosial media. sosial media. Ada yang bilang Iya. kalau Ya fans udah. Liverpool musim Liverpool. Emang kenapa kalau pakai hoki? kan butuh kepada hoki kan. Luck itu butuh. Keberuntungan itu Dan butuh Liverpool gitu. lawan Newcastle. Ih, beruntung banget Isaknya nggak main. Yang main Wilson. Oh. Ini apa banyak lah, beruntung tuh bukan hal yang Jadi aib kalau lah, gini di komponennya tuh. nggak perlu di kalau lu udah punya skill, Iya. lu udah Nih. punya jam terbang. Nah. Tapi kalau misalnya nggak beruntung. nggak beruntung, Susah. nggak jadi apa-apa. Ya, gue selalu bilang tuh 3 aspek lah untuk bisa jadi Asik. juara Betul. ya. Mentalitas, kualitas, dan luck. Lah, Wey. Itu di Champions League berlaku banget tuh. City biasanya selalu punya kualitas, selalu punya luck. Tapi mentalitasnya biasanya nggak ada. Benar, City benar. makanya lama banget nunggu mereka jadi juara Champions League. Sedangkan Madrid punya 3 ini semua tuh, mentalitas, kualitas, dan luck. Makanya itu kalau 3-3-nya kawin, yang lihatnya contohnya kayak nah kalau Madrid. MU tuh tiga-tiganya nggak ada. Nggak ada tuh. Mentalitas nggak ada. Nggak ada. Kualitas nggak ada. Iya. Luck juga nggak ada. Nah, laki juga kadang-kadang ya. Makasih Maguire ya sama Bruno. Oh, iya. Oke, balik ke Liverpool di. Lo ngelihatnya gimana nih? Gimana kalau kita tadi kan gue sempat Kalau di KMU-nya dia lucu. Lucu ya. Lo ngelihat ya. Oke, Masya kita Allah, balik emang. Liverpool aja Liverpool. Masya Allah, Masya Gimana Allah. Gravenberch abis itu Endo juga. Kalau Endo gue sebagai pemain cadangan oke. Cuman gue mau bilang dia pemain bagus, kualitasnya ini itu belum. Belum. Nggak lah, gue nggak. Cuman Liverpool sebagai tim yang tiap musim targetnya quadruple, itu butuh pemain backup. Quadruple ya? Iya dong. Oh benar. Berarti kan tim bagus. Kalau Iya. tim bagus tiap musim targetnya quadruple, berarti itu tim pasti bagus. Oke. Madrid tiap musim targetnya quadruple. City tiap musim targetnya quadruple. Bayern tiap musim targetnya quadruple. Artinya apa? Ini tim bagus. Kalau tim tiap musim targetnya quadruple, berarti ini tim punya sesuatu dan butuh Ya. apa? Butuh kegemukan squad. Nah, Endo mungkin kalau untuk nembus inti sekarang, squad inti Liverpool sekarang sulit. Karena McAllister, Gravenberch dan juga Sobo ini udah solid banget. Tapi nggak bisa mereka bertiga ini main week in week out 90 menit. Butuh pemain yang levelnya nggak jauh dibandingin main inti. Endo oke. Endo versatile. Kita nggak kaget lihat Endo main bagus sebagai back. Duet sama Kwanzaa, duet sama Van Dijk, duet sama Konate, sama bagusnya. Bikin kesalahan. Karena emang originnya pemain itu ya bikin kesalahan, Pak. Cuman dari kesalahan itu bisa nggak ditutupi Evaluasi, dengan evaluasi bla 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 belajar, gitu. ya. Jadi buat gua kalau bahas soal Endo ya oke, dia sosok untuk backup, that's it, cukup. Szoboszlai, gua udah bahas di awal musim, ini pemain bagus. Cuman kadang-kadang dia nggak bisa
untuk crossing, tapi kalau di cutback tadi dibilang sama Firzi itu emang udah originnya si Soboslai, Bagus banget cutting lagi kan, inside ya. jadi Bagus itu banget Szoboszlai. bagus banget. Gue mengakui sebagai fans MU. Iya, iya kan. Jadi ya apalagi sekarang habis potong rambut makin keren aja dia. Iya, ganteng banget sih dia. Iya, asli boy. Ada yang bilang dia nggak cocok, dia belum siap megang nomor 8 di Liverpool gitu-gitu. Ya dibandingin Keita masih mending dia lah. Nabi Keita nomor 8. Iya. Kacau juga kan. Nah, Belum jadi- lah jauh. Iya, jadi buat gua ya Szoboszlai, McAllister dan juga Szoboszlai, McAllister dan juga Gravenberch, 3 pemain yang bakal menjadi kunci banget. di Kunci. Liverpool. Kenapa? Gue bilang kunci karena Liverpool sekarang lebih lama megang bola, lebih manfaatin lini tengah gitu. Kalau zamannya Klopp, yang penting back sama depan. Iya. Makanya di tahun lalu gue berkali-kali ngomongin juga penyuplai bola ke depan paling banyak adalah Trent, Konate, Van Dijk. Di bypass tengahnya Karena di bypass tengah itu. Jadi nah, sekarang fungsi tengah ini benar-benar berasa. Tadi Adel bilang Gravenberch di zaman Klopp nggak begitu kepake karena emang lini tengah di zaman Klopp itu emang nggak begitu kepake. Fungsi ngeblok bola, yes. Kalau zamannya Fabinho, Henderson itu emang kepake banget karena emang kualitasnya luar biasa gitu. Nah, saat mereka pergi, Klopp mengetweak sesuatu bahwa oke, kita benar-benar harus rock and roll football. Kita langsung ke depan. Saat lu punya Mane, saat lu punya Salah, saat lu punya Firmino, saat lu punya Darwin Nunes, lu saat punya Luis Diaz. Men, ini gila. Ini tim yang pack banget lini depannya. Jadi ya buat apa? Dan sekarang Arne Slot yang gua sangat suka, gua sangat harapkan dia punya title individu sebagai pelatih terbaik musim ini. Ya sempurna sekali tim ini. Gue ngerasa nih kenapa Aldi nih sangat menggebu-gebu sekali. Kalau soal- bahas Liverpool ini Emosional, Pak. dalam Pasti, banget. Gue suka Nggak gitu bisa liatnya. Tim bagus, pelatih bagus, pemain bagus, Karena what do you expect? karena klub lu juga nggak bisa semenggebu-gebu ini. karena buat gua ini gini, yang nonton DPI udah lama tahu gua. Gua Arsenal jelek, gua bilang jelek, Arsenal bagus, gua bilang bagus. Ya, Ini fair. Premier League paling membosankan sepanjang masa. Karena Liverpoolnya terlalu Gua nggak bilang Liverpoolnya ya, karena ya? persaingannya cuy. Ini jadi kayak Ligue 1. Lu gimana peringkat 1, peringkat 2 bedanya berapa poin sekarang? 1 menit 13. Dan tapi peringkat 3 sampai Nah, ini peringkat dia. bawahnya itu lebih seru relegation battle ya, relegation battle lu lihat. 10 sampai 13. Udah relegation battle gak ada yang ngomongin. 10 sampai 10 itu cuman beda 6 poin. 6 poin. Ini seru banget. Dan Seru ini, bilang nah, ini. Perebutan Tetap, ini zona tetap. Liga Champions ya. Tetap. Liga Yang namanya Champions. Liga, Ya. pertanyaannya adalah siapa juaranya. Saya juara. Nah ini bakal lebih seru. Apakah MU masuk zona degradasi? Siapakah yang bakal mendapatkan Liga Itu jauh Champion? banget. Iya. Itu bakal menjadi Zona-zona menjadi story dibandingin sampai akhir Musim, ya. Gue bukan melihat ya Arsenal mengecewakan. Ya Arsenal mengecewakan. Cuman kalaupun Arsenal mengecewakan, ya tim lain dong. Iya. Dan ini sih Bang, kalau secara perspektif kalau kita bandingin musim Ini ini bukan sampai- race. sampai Iya, musim lalu 23-24 sampai 24-25. Kalau Liverpool standarnya mereka emang bertahan. Di poin 28 kali main musim lalu mereka dapat 64 poin. Iya. Di titik ini mereka dapat 67 poin. Artinya ada upgrade lah walaupun Peningkatan. tipis, peningkatan. Tapi Iya. kalau dari peringkat 2 dan 3-nya Turun ya? bisa dikatakan ada standar yang menurun cukup Iya. drastis. Yang mana musim lalu kalau Arsenal sekarang poinnya 54 di peringkat 2, musim lalu mereka 5 atau 6 mungkin kalau poinnya segini. Jadi dalam artian musim lalu emang standarnya lebih tinggi, tapi ya Liverpool artinya bukan karena mereka tiba-tiba musim ini jadi bagus, tapi standar mereka udah kejaga dari musim lalu. Tapi kalau misalnya gue sedikit coba mengkonter apa yang lo bilang tadi, apakah mungkin nih Mas? Tadi yang statementnya Rijal juga malah secara liga lebih compete lagi nih. Karena yang bawah-bawah juga bisa, Bisa ngalahin, menang, bisa ngalahin bisa atas. ngalahin Iya. yang atas. Jadinya yang atas tuh juga gapnya nggak terlalu jauh sama yang bawah. Nah kalau lo ngelihat statement Rijal tadi gimana? Iya, yang menarik kan emang Liverpool sekali kalah musim ini dan kalahnya kayak serba random aja kan. Nottingham Forest. Nottingham Forest Forest, random Anfield. tiba-tiba awal musim kalah aja Iya, dan itu angka XG-nya untuk golnya Forest ketika itu hanya 0,05, dikit banget, kecil Itu banget. namanya keberuntungan tuh di itu. Perlu kan? Ya, perlu, Iya, betul, perlu. ya. Disangka honeymoonnya berakhir dan Iya, lain-lain. Ternyata ya kalau gue bilang emang persaingannya sekarang di Premier League ini tambah seru karena Premier League kemungkinan besar kan dapat 5 slot ke Liga Champions. Jadi untuk para tim-tim di bawahnya itu insentifnya untuk memenangi pertarungan tadi berapa 6 tim 5 tim mereka Bisa bersaing geser-geser. memperebutkan untuk 3-4 slot sisa. Menurut gue ini musim yang menarik banget kalau buat gue ya. Walaupun Liverpool di atas kan juga kita nggak nyangka itu akan Liverpool. Kalau misalnya itu City lagi ya udah City again. Terjadi Tapi lagi. ini Kenapa lo nggak mention Arsenal sih Mas? Yang di Enggak, atas gitu. ya. Nih, Udah kalau lu kelihatan. compare tadi
apa namanya ya jadi peringkat 4-nya liga lain pun begitu. Serie A begitu, Ligue 1 begitu. Persaingan menuju zona Eropa pasti seru. Tapi masalahnya juara peringkat 1 dan peringkat 2 sejauh ini kita ngeledekin Bundesliga, Liga Petani, Ligue 1, Liga Petani. Lah, ini Premier League sekarang jadi begitu. Tapi kalau buat Dulu standar ada Arsenal jarak, yang baru bisa kali menjadi ini. Arsenal beruntung. Ada Arsenal yang bisa rapetin City. Abis itu Liverpool ngerapetin City. Terus abis itu Liverpool lagi. Abis itu siapa? 2 horses terus. Awal musim 3 horses. Terus perlahan City menurun. Iya. Musim lalu apa namanya Arsenal sama City sama Liverpool. Liverpool menurun. Ya, Arsenal sama betul. City doang. Jadi dulu di Premier League kita bisa 4 loh. Sekarang 3 ya, 3 Bisa buat juara tuh 4. even 2 sekarang. Makanya malah. disebut Big Four. Big Four. Karena 4-4-nya bisa bersaing jadi juara. Ya, kalau standar mungkin tiap tahun berubah lah ya. Bahkan Leicester musim mereka jadi juara kan 81 poin. Saingannya sama Arsenal doang lagi. Cukup untuk jadi juara gitu di musim itu. Tapi emang standar untuk dapetin poin buat sebagai juara emang makin meningkat terus justru semakin sekarang. Ferguson kan nggak pernah tembus sampai 90 lebih kan, 91 Iya, dia karena kehadiran standar. City itu ningkatin standar Ngubah banget. standar untuk Iya. jadi juara. Tapi kalau ngomongin perspektif musim ini, gue bilang Liverpool ya simply karena mereka lebih bagus dari pesaing-pesaingnya aja sih. Dari Oktober mereka ada di puncak dan nggak pernah sama sekali mereka tergusur dari sana gitu. Iya. Jadi gue ragu kalau ini dibilang title race Tapi atau Zal, bukan musim ini. argumen lu bisa di tweak bahwa Liverpool nanti juara karena lainnya pada jelek. Nah, gua nggak mau. Karena mungkin bukan lainnya jelek sih, mungkin kurang beruntung. Arsenal mungkin gue bisa katakan Iya, kurang boleh beruntung begitu. gitu. Lagi kuat banget Liverpool ya. faktanya emang secara poin apa yang lain emang melemah. Cuman emang musim ini Liverpool yang nggak sempurna itu, Liverpool yang lagi masa adaptasi dan pelatih baru, Liverpool yang dalam kondisi 3 pemain terpenting yang mungkin cabut mungkin enggak, itu situasi yang nggak ideal. Dan nggak beli pemain. Dan nggak beli pemain, Iya. somehow bisa luar biasa banget. Makanya kalau bilang, kenapa lu sangat menggebu-gebu? Ini tim luar biasa buat gua. Ya karena menurut gua kalau tadi lu bilang mention 3 pemain yang Iya. nggak tahu cabut apa enggak, Iya. ya menurut gua Salah tuh now or never. Karena kalau nggak salah juga, Salah tuh sempat nge-tweet, dia bilang ini gue pengen ngasih sesuatu Iya, buat iya. fans Betul. di Di akhir musim musim ini. lalu. Ternyata dari dia nge-tweet itu, dia benar-benar ngebuktiin jadi pemainnya nggak tergantikan di Liverpool, Liverpool. barengan sama Van Dijk. Dia gitu loh. nge-tweet I will fight like hell kata dia di musim Itu ini. fight. Nah, kalau gue misalnya nge-refer dari situ, gue mau kita nyambungin ke Iya. Arsenal. Fight yang perjuangan yang dikasih lihat sama anak-anak Arsenal. Nothing. Ketika lawan Nottingham tuh, menurut lu lucknya nggak ada atau memang secara kualitas mereka mentalitasnya nggak Gini. bisa menang gitu? Del, gua bilang kenapa berkali-kali sampai diketawain orang, gua bilang Arsenal butuh striker. Di English version di sini gue bilang, ya apakah Arsenal penyakitnya di striker? Yes, Arsenal butuh striker. Berkali-kali dengan alasan ini tuh gue bilang Arsenal butuh striker. Dan pada akhirnya ada yang ngerti omongan gua, yaitu orang yang ribuan kilometer dari sini, namanya adalah Nuno Espirito Santo. Siapa dia? Pelatih Nottingham. Oh. Pelatih Forest. Di interview Yang sama butuh Martin Keown. main 5 back. Yes. Kenapa lu nge-overload kenapa lu nggak nge-overload belakang tapi lu nge-overload midfield? Kenapa lu butuh banyakin pemain justru di tengah instead di back? Jawabannya apa? Karena Arsenal nggak punya striker. Dimension sama pelatih lawan. Karena Arsenal nggak punya striker. Kalau Arsenal punya striker akan berbeda situasinya. Betul. Kita harus fokus di belakang, which is mengorbankan pemain di tengah. Karena Arsenal nggak punya striker, nggak punya goal getter, nggak punya target man. Jadi dia lepas tuh, Nottingham lepas defensive line-nya, tumpukin di tengah, di mana itu membuat Arsenal nggak bisa develop apa-apa dari tengah. Itu benar-benar berdampak. That's why gue bilang penyakit Arsenal karena nggak ada striker. Tapi gue penasaran nih, gue pengen tahu dari mulut lu langsung. Kenapa Arteta tidak mau beli striker? Kenapa dia tetap pede dengan oke, gue nggak ada striker nggak apa-apa lah. Sampai siapa tuh Merino juga sampai jadi striker Darurat, tuh. iya. Itu kenapa gitu? Waktu gua kesal di bursa transfer kemarin Arteta nggak datengin Nggak pemain. striker. Lu sempet nyari tahu nggak kenapa itu alasan validnya kenapa Arteta? Kalau gua masih nunggu sampai Maret. Ya cuman nggak bisa juga sih. Nggak bisa Cuman maksudnya kayak yang Ini sekarang, Maret. yang sekarang. Ini gitu. Maret. ini udah Maret ya. Ini Maret, besok Maret dong. Iya. Bulan Maret ini. Gue udah speechless sih. Cuman situasinya mungkin gue masih positive thinking sampai dia dipecat beneran. Mungkin situasinya nggak semudah itu. Buat Why? Arteta datengin pemain. Why? Mungkin secara finansial Arsenal terkungkung tangannya. Mungkin PSR, mungkin ada aturan-aturan yang kalau sampai Arsenal beli pemain tanpa menjual pemain itu akan sulit. Karena Arteta pelatih yang ya nggak jelek lah, come on, dia nggak jelek.
Tapi nggak bagus juga. Itu belum proven. Oh, belum proven. Belum proven lah. Belum proven loh. Dia 5 tahun masa belum proof. Itu artinya nggak bisa membuktikan diri apa dong. yang udah di-prove sama Arteta? Ya, dia artinya nggak bisa buktiin diri makanya- dong. Ya maka ya itu Berarti setuju dong, nggak bagus. Unproven itu kalau pelatih baru Hurzeler Iya, baru makanya. masuk Dia Brighton proven itu nggak? unproven. Dia proven Ya nggak? itu unproven. Ya kalau sekarang dia proof dia nggak bisa menangin Itu apa-apa. dia. Berarti bukan unproven. Tapi emang proof dia emang nggak bisa apa-apa. Emang nggak Oke, bisa. boleh. Ya Karena udah. ada City lah. Karena ada City lah. Dia jadi nggak bisa proving. Oke, pakai argumen karena ada City. Maksud gua Karena apa? ada City. Karena poinnya musim Standar lalu tuh berarti. cukup untuk jadi Oke. juara menurut gua. Musim ini bagusan Arsenal sama City, Arsenal lebih bagus. Jauh. Arsenal justru kecemplung ya bukan gara-gara City. Diri mereka sendiri. Diri mereka sendiri. Seperti Liverpool waktu awal musim. Apa yang ditanya gue di sini sama lu apa masih gue lupa. Apa yang bikin Liverpool sampai bisa nggak juara musim ini? Gue bilang Liverpool sendiri. Iya. Karena kalau ruang locker roomnya bermasalah, pemain dengan kontrak ini itu bermasalah, itu bakal ngaruh. Tapi selama Liverpool bisa menjaga itu semua, dari bulan apa kita ngobrol Zal? Juara Liverpool. Iya. Siapin yang gue bilang, siapin tiket kalian berangkat ke Anfield. Gue lihat itu udah jauh hari. Nah Arsenal pun demikian. Ini tim tahu masalahnya di mana. Cuman ternyata nggak semudah itu buat Arsenal ngedatengin pemain. Jadi emang Pemain Arteta- muda Ya, akademi kenapa? Come on, Gue pengen tahu Iya. kenapa pemain akademi itu nggak diorbitin sama Arteta. Luis Kelly Iya kan Arteta Maksudnya yang di posisi striker. mungkin nggak ada. Obi Ya kenapa Obi dilepas ke MU kan? Maksud gua banyak banget pertanyaan gua kalau Arsenal tuh kenapa nggak bisa beli striker tuh Oke, banyak kita sebenarnya. pelan-pelan ya kalau soal Obi dulu. Obi 17 tahun itu udah bukan lagi muda. Obi 17 tahun itu dia udah boleh milih. Iya. Jadi Obinya milih untuk pindah ke MU. Ih, Gitu loh. Obi kamu kesambet apa Obi ya? Lihat Mungkin, apa iya, mungkin iya. mungkin Iya, peluang di MU iya. lebih besar jadi pemain inti. Iya, iya. Karena lihat Højlund doang. Zirkzee doang, iya, iya. Gitu. Makanya terbukti main kan kemarin Obi di data- game lawan apa gitu. Datanya MU memang paling banyak ngasih pemenit buat youngster peringkat 2 di musim ini. Mereka emang terjaga banget. Ya karena memang nggak ada tradisinya itu. nggak ada pemain inti mas, Itu maaf. dia. Mas. Dalam kasarnya gue bilang badut karena emang ya pemain muda bakal main. Iya. Gitu loh. Jadi ya buat gue Arteta Ya sudahlah, daripada Aldi pusing-pusing tuh mukanya pusing. Pokoknya kalau tadi kita udah nge-recap bahwa semuanya udah semakin legowo nih Liverpool juara. iyalah. Saya sebagai Gak ada yang gak legowo. Saya sebagai fans MU, mungkin buat teman-teman juga fans MU udah terima aja musim ini kalau Liverpool juara Premier League siapa? Premier League yang Premier kedua League siapa? kedua kalinya. Premier League kali kedua Premier Sekarang League. narasinya jadi dua Narasi. kali. Tapi ini total 20 Iya, jadi total ya 20. sudah nggak apa-apa. Jadi buat teman-teman Berarti kalau kita ini sahabat-sahabat berapa aja ya. Premier League? 13. Premier League doang. Premier League doang. Ferguson emang gak terganti. Dan kalau misalnya lo pengen Emang tahu gila itu Ferguson. sampai kapan nasib fans MU kayak gini, coba cek ntar ya. Diskusi di KPI ini ada Bapak Betul. Ketua Harian ya KPI. yang akan tayang di weekend ini dan kita akan balik ngebahas soal yang ada di Spanyol. Let's go. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.